Bab 491, Operasi Daerah Terlarang. Dilihat dari proses dan hasil tindakannya, ini memang merupakan tindakan yang sangat sempurna. Tapi, apa hubungannya dengan peta surga yang misterius? Senior Fisher mengatur agar mereka mengawasi Ye Sao Huang, tapi Ye Sao Huang telah ditangkap karena kejadian malam ini. Selama seluruh proses, tidak ada yang menyebutkan rahasia surga. Wan Bingsan tertegun sejenak. Orang-orang di tim investigasi ke-15 juga saling memandang. Waktu yang lama, Wan Bingsan kembali sadar dan berkata dengan suara yang dalam, "Sekarang mari kita berikan tugas baru. Xiao Yu, carilah Jiang Yingtao untuk melihat apa yang dia lakukan dan awasi dia secara diam-diam. Yang Wenhu, kamu bertanggung jawab untuk terus menjaga awasi Ye Sao Huang. Setelah dia bangun, interogasi dia untuk melihat apakah dia mengetahui rahasia-rahasianya." Wan Bingsan berhenti sejenak dan menatap pemuda terakhir. "Kembalilah dan terus menatap Chu Chen mulai besok." Di dalam mobil, Wan Bingsan berpikir keras. Dia sangat yakin bahwa pemancing senior memintanya untuk mengawasi Ye Sao Huang, dan dia pasti memiliki makna yang mendalam. Mungkin demi persaingan yang sehat antara ketiga kelompok, senior angler tidak menjelaskannya dengan jelas kepadanya, dan dia harus memikirkan semua ini sendiri. "Kita tidak bisa memenuhi harapan, Fisher, senior." Di pintu masuk Guild Bar, 3 tim penyerang telah mengevakuasi tempat kejadian. Orang-orang yang keluar dari Guild Bar merasa seolah-olah berada dalam mimpi. "Apakah kita baru saja disandera? Ini pengiriman polisi tercepat yang pernah saya lihat." Refleks saya agak lambat. Sebelum saya sempat merasa takut, polisi jatuh dari langit dan menyelamatkan kami. Baku tembak yang baru saja terjadi di dalam bahkan lebih seru daripada yang kita lihat di film. Apakah itu pasukan khusus Tiongkok kita? Song Qiyu juga sedang menunggu Chu Chen di lorong dekat pintu. Melihat Chu Chen keluar, Song Qiyu segera berjalan dengan penuh semangat. Kakak ipar, yang disebut tentara bayaran sabit hitam ini rentan terhadap satu pukulan. Setelah keduanya masuk ke dalam mobil, Song Qiyu masih dalam keadaan sangat bersemangat. "Kakak ipar, kemana kita harus pergi selanjutnya?" "Tentu saja kita akan kembali ke rumah Huang Fu." Chu Chen melirik Song Qiyu. Song Qiyu tiba-tiba menyadari, "Ngomong-ngomong, aku hampir lupa, adikku masih di rumah Huang Fu." Makan malam-malam ini di rumah Huang Fu dihadiri oleh Chu Chen dan Song Yan. Aku hanya tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi setelah sampai di rumah Huang Fu. Untungnya, nyawa Rongdong terselamatkan. Mobil melaju menuju Yangcheng. Di dalam mobil, Chu Chen mengambil ponselnya, menundukkan kepalanya, dan cahaya dingin muncul di matanya. Aksi malam ini belum berakhir. Tentara bayaran sabit hitam dan pasukan asing lainnya telah berulang kali menimbulkan masalah di Changcheng, dan inilah waktunya untuk menyerang mereka secara langsung. Chu Chen masuk ke akun Beacon, Fisher, perintah diberikan kepada 3 kelompok penyerang. Misi, semua kelompok penyerang siap dan segera melancarkan serangan. Sasarannya adalah malaikat jatuh, prajurit darah, dan serigala liar. Mereka akan bertindak secara bersamaan dalam waktu setengah jam. Nama kode operasinya. Chu Chen ragu-ragu dan mengetik 2 kata, "Tanah terlarang." Operasi dilarang. Xiao Feng memegang ponsel di tangannya, memegangnya erat-erat dengan penuh semangat. Fisher, senior sepertinya marah dengan tindakan tentara bayaran sabit hitam. Xiao Feng menatap ke depan. Dia ingin memberitahu tentara bayaran di seluruh dunia bahwa Tiongkok adalah tanah terlarang bagi tentara bayaran. Anggota dari 3 tim penyerang semuanya bersemangat, dengan kerinduan di mata mereka. Jika 4 organisasi tentara bayaran besar malaikat jatuh, prajurit darah, serigala gila, dan sabit hitam yang menyelinap ke kota Chan langsung dihancurkan dalam semalam,
pasti akan membuat reputasi kelompok operasi khusus Tiongkok di dunia sangat terkejut. Mulai saat ini, ketika anak-anak muda ini ingin melangkah ke tanah China, pasti akan memikirkan malam ini. Memikirkan operasi tanah terlarang yang dipimpin oleh Fisher, senior istana Skynet malam ini. Song Qiu tidak tahu bahwa Chu Chen mengeluarkan perintah lain saat bermain di ponselnya. Setengah jam kemudian, saat perintah tindakan dikeluarkan, suara tembakan bergema di malam yang gelap dari 3 arah berbeda di Canceng. Gelombang aliran, Chu Chen memegang ponselnya dan diam-diam menunggu kabar dari 3 kelompok penyerang. Chu Chen memahami kekuatan ketiga kelompok penyerang ini. Tidak sulit untuk menyelesaikan operasi ini ketika mereka bersenjata lengkap. Benar saja, sekitar 10 menit, Xiao Feng yang pertama menjawab, misi selesai. Menyelesaikan, ketiga kelompok penyerang menyelesaikan misi mereka dengan sempurna. Malam ini, bagi masyarakat awam di Canceng, mereka sedikit gelisah. Pada awalnya, mereka mengira seseorang sedang menyalakan petasan, tetapi ketika sekelompok orang yang keluar dari Guild Bar menyebarkan berita bahwa tentara bayaran sabit hitam menyandera mereka di bawah todongan senjata, semua orang menyadari bahwa itu bukan menyalakan petasan, tapi tembak-menembak. Setelah baku tembak di Guild Bar berakhir, sekitar setengah jam kemudian, terdengar suara tembakan dari beberapa arah di Canceng. Mobil polisi sesekali menderu-deru. Banyak orang di internet yang mendiskusikannya, tetapi mereka tidak tahu apa yang terjadi. Beberapa orang dikabarkan bahwa itu karena Chu Chen memprovokasi beberapa orang yang seharusnya tidak dia provokasi dan dibalas. Ada juga rumor bahwa Qian menyewa seorang pembunuh untuk membunuh Chu Chen. Rumor pun beredar, Chu Chen dan Song Qiu telah kembali ke rumah Huang Fu lagi. Setelah lebih dari 2 jam bolak-balik, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Pesta makan malam telah usai dan sebagian besar tamu sudah berangkat. Chu Chen menemukan Song Yan di ruang kerja Huang Fu Yuanjing. Yang mengejutkan, Song Yan ditemani oleh Liu Manman dan Liu Qianqian. Chu Chen, kamu sangat tidak berperasaan bahkan meninggalkan istrimu di sini. Liu Qianqian mendengus ringan dan berkata sambil tersenyum. Chu Chen mengabaikannya, berjalan mendekat dan memegang tangan Song Yan. Maaf. Song Yan tersenyum manis. Bukan apa-apa, Liu Qianqian. Tiba-tiba aku merasa seperti badut. Liu Qianqian keluar dari ruang kerja dengan marah. Man mengajariku cara menggambar, Song Yan berkata sambil tersenyum. Apa pendapatmu tentang lukisanku? Chu Chen melihatnya sekali dan langsung mengaguminya. Sangat terkejut, jika Anda tidak memberitahu saya akan mengira itu adalah karya guru Yuanjing. Song Yan memutar matanya. Kali ini, Huang Fu Yuanjing masuk dari luar sambil tertawa. Chu Chen, apakah ini caramu menggunakan trik ini untuk menipu Nona Song San? Huang Fu Yuanjing terlihat sangat baik. Setelah luka di kakinya sembuh, suasana hatinya bahkan lebih baik. Dia sama sekali tidak terlihat seperti pria berusia 97 tahun pergi. Biarkan mereka berdua gadis. Menggambar perlahan, kamu belum minum denganku malam ini. Pintu ruang belajar, Song Qiu melirik kedua gadis yang sedang menggambar di ruang kerja, dan kemudian pada lelaki tua dan lelaki muda yang perlahan-lahan berjalan pergi. Kemudian dia memikirkan dirinya sendiri, dan matanya tiba-tiba dipenuhi dengan kebencian. Aku tahu itu, aku hanya seorang supir. Yah, meskipun kamu mengundangku, aku tidak akan pergi. Siapa yang bukan anak tangguh? Aku hanyalah sebuah alat tanpa rasa keberadaan. Xiao Qiu, kenapa kamu masih berdiri di sana? Apakah kamu datang? Song Qiu tertegun dan langsung gembira. Bergegas ke depan, ayo. Bab 492 melawan keluarga Huang di meja anggur.
Chu Chen tentu saja adalah orang yang paling menarik perhatian. Huang Fu Yuanjing mengajaknya duduk di sampingnya, dan bahkan kepala keluarga Huang Fu tidak menerima perlakuan ini. Tentu saja, tidak ada yang menganggap Chu Chen tidak layak duduk di posisi ini. Semua orang di keluarga Huang Fu sudah tahu bahwa lelaki tua itu mampu berdiri karena Chu Chen. Chu Chen, aku ingin bersulang untukmu. Kamu adalah dermawan yang baik bagi keluarga Huang Fu kami. Kepala keluarga Huang Fu mengangkat gelasnya dan minum terlebih dahulu sebagai tanda hormat. Chu Chen juga meminum semuanya dalam satu tegukan. Segera setelah itu, seluruh keluarga Huang Fu bergiliran bersulang untuk Chu Chen tidak menolak siapapun yang datang dan minum dengan gembira. Sedangkan Song Qiyu, seorang tukang perkakas, ia hanya bisa menonton dari pinggir lapangan dan bermain-main dengan ponselnya karena bosan karena harus mengemudi. Semakin banyak diskusi di internet tentang penembakan di Canceng malam ini, dan bahkan ada suara-suara sumbang. Segala macam rumor beredar, beberapa orang dengan motif tersembunyi bahkan memanfaatkan kesempatan ini dan mempermasalahkannya. Hanya dalam waktu beberapa jam, wartawan dari media luar negeri bahkan mulai membombardir pemberitaan tersebut. Song Qiyu juga melihat berita seperti itu saat bermain di ponselnya, dan langsung terpana. Apakah orang-orang ini menatap kita sepanjang waktu? Seperti anjing gila, mereka menggigit sekuat tenaga jika ada masalah sekecil apapun. Song Qiyu juga menemukan bahwa sejumlah besar troll telah muncul di platform utama, terus-menerus mengatur kecepatannya. Aku sangat marah. Song Qiyu menjadi semakin marah saat dia melihatnya, berharap dia bisa melawan tentara angkatan laut ini selama 300 ronde. Setelah bersulang lagi, Chu Chen duduk di sebelah Song Qiyu. Melihat Song Qiyu mengertakkan gigi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Bukankah orang-orang yang tercela dan tidak tahu malu itu tergila-gila untuk mencoreng kita begitu mereka mendapatkan sesuatu? Lihat bagaimana Canceng akan dicoreng. Song Qiyu sangat marah. Chu Chen mengambil ponsel Song Qiyu, melihatnya sebentar, lalu tersenyum. Mereka hanyalah badut. Begitu pejabat menjawab, mereka akan menghilang tanpa jejak seolah-olah mereka adalah hantu kecil yang melihat matahari. Song Qiyu tidak punya pilihan selain melihat postingan berirama satu demi satu dan mengesampingkan ponselnya agar tidak terpengaruh oleh suasana hatinya. Namun, semenit kemudian, Song Qiyu tidak dapat menahannya dan mengangkat telepon lagi. Dan sebagainya, menjelang pagi, ketiga saudara perempuan Chu Chen dan Liu meninggalkan rumah Huang Fu pada waktu yang bersamaan. Man benar-benar serba bisa. Aku akan belajar lebih banyak darinya di masa depan. Song Yan terlihat lebih bersemangat dari biasanya malam ini. Chu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya karena penasaran, apa yang kamu gambar sepanjang malam saat aku sedang minum? Pipi Song Yan sedikit merona. Aku tidak akan memberitahumu. Chu Chen membuka matanya lebar-lebar. Butuh waktu sekitar 1,5 jam untuk kembali dari rumah Huang Fu ke rumah Song, dan hari sudah larut malam ketika kami kembali ke rumah Song. Song Qiyu berbaring di tempat tidur dan menelusuri ponselnya sebentar, lalu pergi tidur dengan marah. Sebelum Chu Chen pergi tidur, dia menerima pesan dari dalam biro operasi khusus. Hasil operasi tanah terlarang malam ini akan diumumkan pada pukul 9 besok pagi. Dengan kata lain, tanggapan resminya akan dilakukan pada pukul 9 pagi besok. Chu Chen sangat menantikannya. Setelah pukul 9 besok pagi, legenda tanah terlarang tentara bayaran Tiongkok akan terkonfirmasi sepenuhnya. Song Yan keluar setelah mandi, kulitnya yang putih dan lembut sedikit merah. Dibandingkan biasanya, Song Yan yang baru saja mandi sedikit lebih menawan. Apa yang kamu gambar malam ini? Tanya Chu Chen sambil menatap Song Yan. Song Yan duduk di samping tempat tidur,
aku tidak akan memberitahumu. Saya tidak punya pilihan selain melayani suami saya dengan hukuman berat. Lampu padam, jam 3 pagi. Canceng, rumah keluarga Huang. Sesosok muncul dari dinding seperti hantu, berjalan menuju mobil yang diparkir di satu sisi, membuka pintu dan masuk. Adikku Tao, kamu akhirnya keluar. Si Tujing melirik ke arah Jiang Yingtao yang mengenakan pakaian tidur. Kamu telah bersembunyi di rumah Huang selama 3 jam sejak kita masuk di pagi hari. Apakah 3 jam itu lama? Jiang Yingtao melirik si Tujing. Dalam penyelidikan kita, setelah kita memilih target untuk fokus, kita harus mengawasinya. Jika saya tidak menemukan sesuatu, saya akan bersiap, tinggallah lebih lama lagi. Si Tujing tiba-tiba menjadi energi dan bertanya dengan cepat, apa yang ditemukan Sister Tao? Saya memeriksa keluarga Huang dan menemukan bahwa keluarga Huang terlalu damai. Tidak ada penjaga sama sekali. Selama 3 jam saya bersembunyi di keluarga Huang. Saya hanya harus menghindari pengawasan. Jiang Yingtao berkata, sebagian besar orang-orang di keluarga Huang sedang beristirahat. Saya fokus pada majikan kedua dari keluarga Huang, Huang Yu. Meskipun lampu di kamar Huang Yu dimatikan lebih awal, akan ada sedikit suara tidak normal di dalam ruangan dari waktu ke waktu. Dan lampu akan dinyalakan lagi dari waktu ke waktu. Tuan kedua tampaknya sedikit tidak sabar. Apa maksudnya? Si Tujing bingung. Dia ingin tidur, tapi dia tetap terjaga. Kemungkinan besar dia sedang menunggu sesuatu. Jiang Yingtao berkata, apakah Anda ingat bahwa senior angler menanyakan informasi kontak 3 pemimpin tim penyerang? Baru malam ini, Zena peristiwa besar terjadi di kota, dan tentara bayaran Black Skite menguasainya setelah merebut palang emas, menyandera, dan memaksa Chu Chen pergi ke palang emas. Senior, Diao Ze, mengambil tindakan tegas dan memerintahkan 3 kelompok penyerang untuk merebut palang emas dan menangkap 2 pemimpin tentara bayaran sabit hitam, petir, dan segel. Si Tujing langsung kaget. Malam ini, dia memperhatikan situasi Jiang Yingtao di rumah Huang, dan tidak mengerti apa yang terjadi di dunia luar. Saudari Tao berarti, Huang Yu kemungkinan besar mengetahui tentang tindakan tentara bayaran sabit hitam. Dia sedang menunggu berita tentang pembunuhan Chu Chen. Jika ini masalahnya, peta misterius surga mungkin benar-benar ada di tangan Huang Yu. Si Tujing bersemangat. Kemungkinan ini tidak dapat dikesampingkan. Jiang Yingtao berkata, ada masalah lain. Paman dari keluarga Huang. Huang yang belum kembali ke rumah sampai sekarang. Jiang Yingtao berkata, selain tentara bayaran sabit hitam, senior, Fisher, juga meluncurkan operasi tanah terlarang, melenyapkan 3 pasukan tentara bayaran lainnya yang menyelinap ke kota Chan. Huang Yu belum benar-benar tertidur. Ada banyak kemungkinan. Jiang Yingtao tidak dapat menentukan kemungkinan mana yang benar. Jadi dia hanya diam di dalam mobil dan terus menunggu. Si Tujing menahan rasa penasarannya dan tidak memainkan ponselnya di dalam mobil. Toh, meski banyak mobil yang diparkir di pinggir jalan pada larut malam, jika ada lampu yang datang dari dalam akan dengan mudah menarik perhatian orang lain. Mobil itu sunyi. Jika kamu merasa mengantuk, istirahatlah dulu. Tidak apa-apa. Si Tujing diam-diam mencubit pahanya dan berkata, malam ini kita akan bertarung melawan keluarga Huang. Jika memang ada hantu di keluarga Huang, saya tidak percaya dia akan menutup rapat ekor rubahnya. Nyata, waktu berlalu sangat lambat. Menit dan detik seakan berdetak pelan dalam pikiranku. Akhirnya, menjelang pukul 4 pagi, seberkas lampu mobil tiba-tiba datang dari jauh di jalan raya. Semangat Jiang Yingtao tiba-tiba terangkat, bersambung.